Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala lam yakhluqkum abatha wa lam yatrukum suda wa lam ya'idhkum illa lita'tabiru wa lam yukhawwifkum al-ayati illa litakhafu wa tatabassaru wa antum an ta'ammul hadhihi al-hikam ghafilun wa bid-dunya wa ladhatiha an ibadati rabbikum mustaghilun wa tathquna bil amani aktharuha ghafiluna wa kadhibun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu salat Idul Fitri. Bersama-sama di tempat ini, semoga apa yang kita lakukan ini membawa kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa konsisten hidup dengan sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, pada khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad pada urutan hadis nomor 646. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ulama mengatakan hadis ini sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar. Satu waktu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqal, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah SAW sampaikan. Qila lahu, lalu ditanya oleh sahabat, ma kunta tasna'u hadha ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kenapa anda tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, qala li Jibril, tadi telah berkata Jibril kepada aku, dan aku aminkan apa yang disampaikan oleh Jibril. Kita bisa bayangkan sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang mengungkapkan malaikat termulia, yaitu malaikat Jibril, diaminkan manusia mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu, qultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka, hina seorang hamba, di mana hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu berlalu, Ramadan pergi, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi mengatakan amin. Saudaraku, sungguh Allah telah memberikan kesempatan waktu kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak semua orang tahun ini bisa bersama melakukannya. Tapi kita tidak mampu menggunakan dengan baik Ramadan itu, sehingga hari ini Ramadan berlalu dan dosa-dosa itu masih melekat pada diri kita.
Padahal Ramadan adalah momentum terefektif untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman, berharap pahala dari Allah, maka digugurkan dosa-dosanya yang lampau. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan telah melakukan Ramadan, dan Ramadan ini betul-betul menjadi media buat kita sebagai penggugur dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, bagaimana kalau tidak? Allah memberikan waktu panjang buat kita, kesempatan dan waktu. Dan kita jangan pernah khawatir sebesar apapun dosa yang kita lakukan, karena Allah menghamparkan ampunannya buat kita. Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan ditunda. Umur masih melekat. Ramadan memang masih sudah berlalu. Tapi mari kita gunakan kesempatan waktu yang Allah kasih. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Demi Allah, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita. Maka jangan biarkan kita terus berada dalam dosa. Jangan pernah tunda. Allah Ta'ala ingatkan kita surat Luqman 31 ayat 34 di ujung ayat. Wa ma tadri nafsun madza taksib ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Dan hidup ini sangat singkat. Namun singkatnya hidup ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Saya ulangi, hidup ini singkat, dan singkatnya hidup kita ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Bahkan begitu singkatnya Allah Ta'ala memberitahu kita, hidup kita bahkan tidak sampai setengah hari. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Qala Allah Ta'ala berfirman, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini? Qalu, mereka menjawab, labithna yawman aw ba'da yawm, kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Qala, Allah beritahu, illa bistum illa qalila, akan tetapi kalian hidup di dunia ini hanya sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengerti, maka mari jangan biarkan kita habis dalam kehidupan ini. Ingat bahwa ada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sahabat Ali menuturkan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Kata sahabat Ali, dunia ini akan pergi meninggalkan kita dan akhirat pasti akan datang menemui kita. Masing-masing keduanya punya budak. Jadilah budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia.
Karena hari ini yang ada hanya amal, tak ada pertanggungjawaban. Dan besok di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban, tak ada lagi kesempatan amal. Jangan sampai ketika kemudian datang wafat itu, kemudian kita berteriak atas penyesalan apa yang tidak kita lakukan di dunia ini. Allah gambarkan Quran surat 23 ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, masuk dalam barzah, meninggal, dia berteriak, irji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah, la'alli a'malu salihan, kalau kau kembalikan aku ke dunia maka saya akan beramal saleh, fima taraktu, yang dulu dalam hidup saya tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya teriakan yang mereka lontarkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka, depan mereka ada barzah yang membatasi sampai kelak datangnya hari kebangkitan. Saudaraku, rugi, Ramadan berlalu, dosa tak dimaafkan. Mungkin kita tidak maksimal, tapi setelah Ramadan jangan pernah sesali. Mari kita gunakan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah untuk terus mendekat. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, raghima anfu 'abdin aw ba'da adraka walidai aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seorang hamba yang dia punya kedua orang tua atau satu di antaranya masih ada, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Celaka seorang hamba yang dia punya kedua orang tua, punya mama, punya ayah, atau salah satu di antara keduanya masih ada, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Kita beramal untuk mendapatkan surganya Allah, tapi kita lupa di rumah kita ada kunci surga itu, yaitu orang tua kita. Sahabat Abi Darda dinasihati oleh Rasulullah. Kata beliau, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya dinasihati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Satu di antara itu, wa ati walidaik wa in amaraka an takhruja dunyaka fakhruj lahum. Taatilah kedua orang tuamu, sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, fakhruj lahum, maka berikanlah kepada keduanya. Berikanlah. Sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan pernah merasa kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita seolah-olah kita sudah bisa membalas budi baiknya. Wallah, tidak. Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Rasulullah. Dia bercerita, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa seizin dan sepengetahuanku. Rasulullah pun memanggil orang tuanya, dan orang tua itu datang, hanya bertopah dengan tongkatnya. Lalu ditanya, wahai bapak, benarkah kau ambil harta anakmu tanpa sepengetahuan? Ya Rasulullah, dulu aku bekerja untukku dan untuk anakku, tapi hari ini dia bekerja untuk dirinya. Dulu aku memasak, kusiapkan untukku dan untuk anakku. Bahkan kadang aku tidak memakan kalau tak cukup, tapi kusiapkan untuk anakku. Tapi hari ini dia hanya menyiapkan untuk dirinya. Apa kata Rasulullah kepada anak muda itu? Anta wa maluk li abik. Anta wa maluk li abik. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Jangan pernah kau anggap orang tuamu mengambil darimu, karena engkau dan kamu adalah milik orang tuamu. Engkau dan seluruh hartamu milik orang tuamu. Wallah sahabat, tak ada apapun yang bisa kubayarkan dan kita bayarkan untuk orang tua kita.
Dalam satu hadis Ibnu Umar pernah menuturkan, diceritakan, an Abi yuhaddits, ayahku bercerita, annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri. Beliau pernah menyaksikan, aku menyaksikan Ibnu Umar dan anak muda dari Yaman tawaf di Ka'bah, hamala ummahu wara'a dhahri, dia sambil menggendong ibunya, tawaf sambil menggendong ibunya. Dalam tawafnya dia berkata, inni laha ba'iruha al-mudhallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Apa kata anak muda dari Yaman ini? Aku adalah tunggangan buat ibuku yang selalu siap membawa ibuku kemanapun. Dan jika ibuku merasa khawatir, aku tak pernah merasa khawatir untuk membawanya. Tak ada kendaraan, tapi dia menjadikan dirinya kendaraan buat ibunya. Kita punya mobil, punya rumah, punya mobil, punya motor. Orang tua kita lalu mengatakan, antarna aku, dengan enteng kita berkata, capeklah. Demi Allah, jangan pernah katakan itu. Saat tawaf selesai, anak muda dari Yaman ini menghadap kepada Ibnu Umar. Dia katakan, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah yang kulakukan? Kubawa ibuku dari Yaman, ku gendong dan kubawa tawaf. Atarani jazaituha, apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Ibnu Umar berkata, qala, kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah, tidak sama sekali. Bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu tidak bisa membalasnya. Tak berlebih. Malaikat Jibril berkata, celaka seorang hamba yang dia punya kedua orang tua atau satu di antaranya, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Nabi pun mengatakan amin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan kunci surganya Allah, orang tua kita. Yang terakhir, celaka seorang hamba, hina seorang hamba yang jika disebut namamu di sisinya Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Nabi pun mengatakan amin. Saudara-saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah singkat ini tak mampu memaparkan segalanya. Semoga pengantar sedikit ini mampu bermanfaat, setidaknya buat diri saya khususnya dan umumnya buat jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal-junun wal-judam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal kasal wal-bukhl والجبن وغلبة الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والغلاء والمنكر والبغي وجميع الأمراض وموت الفجأة ما لا يدفعك غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بالله الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.